Keriting-keriting bibirmu itu loh, coba peragain sedikit. Keriting yang gini. Kita mulai aja dengan menceritakan cerita yang orang mungkin nggak semua tahu, walaupun di beberapa kesempatan gue udah pernah menceritakan juga, tapi di IGTV gue belum. Apa itu? Ceritain dong kenapa lu bisa ikut di film Cek Toko Sebelah. Jadi waktu itu sekitar tahun 2013 kayaknya. Ya, akhir. 2013 akhir ada tour Illuminati Jogja. Setelah tour, Ernest makan sate kelada itu kan. Iya, betul. Makan sate kelada Sama anak-anak komunitas sama Jogja. anak-anak komunitas Jogja. Ya. Terus karena pelayannya ini lama, si Pak Imot, Pak Sigit Imot. Daryosino itu Om Imot komik Jogja. itu manggil aku, Pencong sini. Terus aku jalan ngondek gitu, ngek. Baru habis itu 3 tahun kemudian kayaknya. Ya 3 tahun kemudian Ko Ernest bilang ke aku, "Lu beneran nggak ngondek ya?" Ya Allah, masa segitunya sih orang curiga sama aku. Soalnya fasih banget. Ya terus habis itu diceritain dia punya project ini gitu, project Cek Toko Sebelah gitu. Pengen membuat karakter yang melambai Kemayu terus Jawa nih, yang logatnya medok Jawa gitu. Akhirnya ya itulah terjadilah 2016 itu. Ya, tapi selain jalan itu juga kan salah satu yang 2013 itu kenapa pertemuan kita yang singkat itu begitu terekam di gue suatu saat, kalau proses casting 3 menit itu ya. Gue punya karakter yang Kemayu, gue pasti akan ngajak manusia ini. Itu waktu itu ini loh. Apa aku? Keriting-keriting bibirmu itu loh, coba peragain sedikit. Keriting yang gini. Ini sebenarnya nyontek dari siapa sih? Ferry Mariadi. Kang Ferry itu kalau ngondek tuh kan ininya selalu ditarik kan. Iya gitu. Jadi kayak ininya tuh Kok gue gak bisa sih? Iya, nggak tahu ya, itu natural kayaknya. Kayaknya gue ada bakat deh. Udah gitu setelah Cek Toko Sebelah booming, kamu di acara-acara keluarga langsung seperti apa? Apakah aib, apakah bangga, apakah gimana? Nah masalahnya kan orang tua nonton tuh. Iya. Aku suruh mbakku untuk ke Surabaya nonton bioskop di situ. Terus? Film pertama kan, anaknya main film nih. Kayaknya cuma satu tuh di desaku. Habis itu abah tuh nggak ngomong apa-apa. Nah itu yang jadi pertanyaan. Apakah dia suka? Apakah dia ridho? Apakah dia apa? Aku juga tidak. Jadi abis nonton tuh nggak komentar apa-apa. Mungkin konflik batin. Ya satu sisi rezeki itu dari Tuhan, tapi kok gini amat anak gua. Satu sisi ya udahlah, mau gimana lagi, anakku juga butuh kerja gitu. Mungkin kan. yang lebih menghancurkan hatinya bukan bahwa lu berperan sebagai cowok melambai, Apa tuh? tapi kenapa lu terlihat begitu meyakinkan. Makanya aku juga takut tuh. Apa sempet punya komentar nggak ya? Jangan-jangan dia nggak komentar tuh karena nggak tega untuk ngomongnya gitu. Terus yang lu sempet itu lo cerita apa, lebaran ya, lagi Lebaran. Ponakan-ponakan. Lebaran ponakan-ponakan itu udah mulai semuanya. Kan dulunya itu nggak ada yang kenal aku karena kan aku kan jarang di rumah kan. Di Lamongan itu setahun sekali, jadi kayak saudara-saudara sama sepupu-sepupu itu juga nggak banyak kenal. Terus tiba-tiba anak-anak sepupu-sepupuku ini udah pada tahu, udah pada nonton Cek Toko Sebelah. Pak, aku mau foto sama Mas yang banji itu katanya. Ya Allah. Jadi banyak foto bareng ya. Banci emang. Tapi abis itu banyak yang nawarin lo jadi banci lagi nggak di film-film lain? Banyak Ya. Orang Banyak. suka gitu ya, kalau satu peran yang ikonik pasti ditawarin orangnya suruh meranin peran yang mirip-mirip gitu. Banyak, tapi nggak banyak yang aku mau karena ngetritnya itu banci stereotip itu loh, kayak yang disenggol lata, terus pakai akika, pakai alemong gitu kan. Nah aku tuh nggak pernah pakai gitu. Kalau di Cek Toko Sebelah kan ya memang dia personalitinya gitu aja, maksudnya nggak terlalu lebay amat gitu ya. Tapi apa peran yang tidak melambai yang tersukses lu sampai saat ini? Tidak ada. Ada kok. Yang menurutku oke ya. Apa? Aku yang di belok kanan Barcelona. Belok kanan Itu Barcelona. lumayan. Lumayan ya. Tapi sayangnya penontonnya dikit. Jadi ya giliran aku nggak ngondek aja penontonnya dikit. Kayak gini-gini tuh kalau misal dandan kayak gini, terus main di film lain, apakah itu termasuk copyright? iya, kalau dandanannya mirip, gayanya mirip ya copyright sih enggak, cuman mungkin etika aja sih. Nanti mendingan bikin film sendiri aja lah, Nario the movie gimana? Tayang di IGTV lumayan. Lu tuh niat banget kan bikin IG story yang artistik. Selain ikut-ikutan Wira, apa motivasi lo sebenarnya? Sebenarnya kayak ikutan Wira. Bukan ikutan Wira ya? Wira kan puisi toh. Bukan puisi, tapi lo bikin kayak niat gitu bikin. Jadi waktu itu kan
2018 tuh hampir setiap bulan tuh aku main film tuh. Dari Januari 2019 sampai Mei, sampai Juli bahkan kosong melompong. Wow. Terus yang aku ingat adalah ketika aku nemenin Sadana Agung, waktu itu ngejob corporate di Puncak. Jadi dia bilang, yang kita lakuin tuh sebenarnya nggak perlu selamanya tinggal di sini dan menunggu job di sini, maksudnya di Jakarta gitu. Yang penting kita nggak kehilangan exposure gitu. Si Dana bilang gitu. Terus waktu itu aku ngelihat ada akun Instagram namanya si Dian Rockmat itu. Nah Dian Rockmat ini selalu membuat konten yang seperti itu. Kontennya tuh warna-warni, cantik-cantik gitu loh. Cantik yang kayak penuh warna pop gitu. Di IG story? Di IG story. Dan dia kayaknya satu-satunya selebgram Instagramer gitu yang di endorse toko cat. Hah? Toko cat? Toko cat. Jadi ada toko cat warna itu ngendorse dia. Terus setelah lu rajin membuat IG story yang artsy ini, lu merasa banyak feedback dari orang-orang? Iya, terus sekarang tuh banyak yang follow karena dari fotonya apa dari kata-katanya gitu. Kenapa lu nggak bikin kelas? Tujuanku membuat itu secara konsisten adalah untuk membuat trust orang tuh aku bisa loh bikin kayak gini gitu. Tapi kayak kalau bikin kayak gitu-gitu tuh kayak belum kayaknya. Lumayan buat bayar uang kos. Lumayan loh. Bikin kelas gitu tuh bisa jadi, menurut gue itu win-win. Di satu sisi lu dapat penghasilan juga, di sisi lain lu berbagi ilmu juga. Orang banyak yang pengen lo bisa punya IG story kayak lo gitu. Belum ini kok nggak pede aku kalau mau bikin kelas kayak gitu. Jadi plan ke depan apa nih? Udah mau akhir tahun loh, biasanya resolusi tahun ke depan adalah yang terdekat mau ada project film pendek bersama KPK ya gitulah. Udah, good luck buat jalur karir. Terima kasih Ernest. Non melambainya. Terima kasih Ko Ernest sudah mendorong saya ke jurang sedalam ini. Tapi kalau nggak karena Ko Ernest saya nggak akan main film setiap bulan dalam 2018. Ya yang kangen karakter Nario tungguin cek toko sebelah The Series season 2. Season 2. Yes. Hanya di Hook. Hook sama ada yang lain nggak kok?